Allah membuat sejarah. Allah mengangkat orang-orang yang tadi pinggirkan. Allah mengangkat orang-orang percaya yang tadi dikucilkan. Gereja-gereja Tuhan yang seolah-olah diabaikan, diangkat dengan cara kehadiran Roh Kudus. Tidak mengenal dari gereja mana, orang mana, atau pendidikan mana. Allah mencurahkan Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya. Kuasa Roh Kudus, karena semua itu telah tercurah ribuan tahun yang lalu di tepatnya hari Pentakosta. Maka di sanalah semua itu mulai terjadi. Gereja Tuhan mulai terbentuk pada hari Pentakosta, satu karisma yang sangat luar biasa dari surga yang diturunkan untuk bagi seluruh dunia. Dan malam hari ini kita ada di sini. Satu bagian daripada karya Allah Tuhan lewat Roh Kudus yang telah tercurah bagi seluruh umat manusia, bagi saya dan saudara. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Haleluya. Ya Tuhan Allah kami, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, saat malam hari ini kami terus ada di hadapan hadirat Allah. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus terus bekerja dengan secara luar biasa untuk meneguhkan setiap firman Tuhan yang disampaikan. Untuk itu kami percaya dengan tanda-tanda yang terus terjadi lewat hadirat Tuhan, lewat pencurahan Roh Kudus yang dimana setiap pribadi boleh merasakan itu semua, baik di tempat ini, bahkan yang mengikuti acara ini Tuhan, biarlah dia boleh merasakan di sana kuasa Roh Kudus yang mungkin Tuhan saat ini dia datang, yang mungkin dia di sana yang mengalami sakit penyakit. Malam hari ini di dalam nama Yesus dia akan dipulihkan, bahkan disembuhkan, bahkan dia mengalami di mana Roh Kudus bekerja secara dahsyat dan luar biasa. Bahkan Tuhan terima kasih, apapun masalah persoalan malam hari ini kami percaya ada kuasa Allah menangani kami, ada kuasa Allah melawat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan bagi hamba sebagai alat berkat Tuhan. Hamba bukan lebih baik, tapi Engkau izinkan hamba untuk menjadi orang yang menyampaikan firman Allah, untuk menyatakan kepada dunia bahwa Engkaulah Tuhan Yesus, pokok keselamatan dunia. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada keselamatan di dunia ini. Haleluya. Maka Engkau telah mencurahkan kuasa Roh lewat Roh Kudus yang bekerja. Malam hari ini kami percaya, mari Tuhan Yesus dan firman kepada kami, karena kami sudah siap mendengarnya. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Malam hari ini saya akan bicara tentang Pentakosta. Itu banyak tema-tema yang sudah diangkat kalau sering ikut di media sosial atau di YouTube. Itu banyak tema-tema tentang pencurahan Roh Kudus dan tentang Pentakosta. Kita akan baca kembali di dalam firman Tuhan tentang hari Pentakosta di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika berbunyi itu, berkerumunan orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kata masing-masing yang berkata-kata bahasa sendiri, yaitu bahasa yang dipakai. Kita orang Partia
Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Frigia dan Yunania, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berada di baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat mengaku apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara kekasih Tuhan, ini satu bagian firman Tuhan atau kisah tentang bagaimana Tuhan mencurahkan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Saya memberikan satu tema di sini. Tuhan membuat sejarah baru lewat Pentakosta. Tuhan membuat sejarah baru lewat Pentakosta. Kalau kita baca tadi pada ayat yang pertama, ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Berarti Pentakosta itu sudah ada. Terus Pentakosta itu apa? Pentakosta itu adalah satu perayaan tentang hasil gandum bangsa Israel. Bangsa Yahudi memperingati itu hari Pentakosta. Kemudian baru dalam perjalanan perjanjian baru, sejarah berubah. Berubah oleh kenapa? Pada hari Pentakosta itu, Tuhan menempati janjinya, mencurahkan Roh Kudus bagi dunia. Itulah sejarah. Kenapa saya katakan ini sejarah baru? Kenapa? Yang pertama tadi, bahwa tadi Pentakosta itu adalah bagian daripada atau bagian daripada hari raya, salah satu hari raya terbesar dari 3 hari raya besar bangsa Yahudi atau bangsa Israel, yaitu Pentakosta. Yaitu di mana mereka memperingati 7 minggu atau 50 hari daripada hari Paskah, di mana pada saat mereka memperingati keluarnya bangsa Israel daripada Mesir. Ini mereka memperingati, dan ternyata saya pelajari saudara Kristus ataupun kita sama-sama pelajari, Allah atau Tuhan Yesus itu pembuat sejarah luar biasa bagi dunia. Dia pembuat sejarah. Kenapa dia tidak mencurahkan Roh Kudus di hari yang lain? Atau sebelum hari Pentakosta atau setelah hari Pentakosta? Kenapa dia tidak buat itu? Saya katakan tadi bahwa apa? Dia adalah Tuhan yang dia mau menunjukkan bahwa dia akan menciptakan sejarah yang kemudian sejarah itu akan dikenal oleh dunia. Bahwa hari Pentakosta yang tadi milik bangsa Israel akan berubah menjadi seluruh dunia punya milik. Tetapi ingat, dia katakan bahwa bagi yang percaya, maka dia akan memperoleh pencurahan Roh Kudus. Tidak sembarang. Makanya tadi kalau kita membaca di sini tadi ayat yang begini. Pada waktu itu, pada hari Pentakosta, seluruh orang saleh di seluruh dunia berkumpul di saat itu di Yerusalem. Untuk apa? Rayakan itu yang tadi Pentakosta. Jadi kalau Pentakosta, kalau tidak salah dalam bahasa Yunani itu Pentekosta artinya bahwa hari ke-50. Jadi yang tadi perhitungan betul ya. Kalau kita baca di dalam kitab Ulangan pasal 16, 9 dan 10 dan Imamat pasal 23 ayat 15, 16. Kita temukan di situ itu tentang perayaan Pentakosta oleh bangsa Israel. Yang tadi saya katakan kenapa? Bangsa Israel itu sebenarnya hari Pentakosta itu milik mereka. Tetapi Tuhan Yesus membuat sejarah baru. Bahwa bukan lagi milik bangsa Israel. Berarti bangsa Israel sekarang dia tidak rayakan Pentakosta yang tadi hari ke-50 mereka buat acara ucapan syukur tentang panen kami. Tidak, mereka lakukan. Tetapi di satu sisi Tuhan menciptakan sejarah tentang bagaimana Pentakosta pencurahan Roh Kudus bagi seluruh dunia. Untuk apa Tuhan Yesus buat itu pencurahan Roh atau Pentakosta yang baru? Tujuan supaya ada semua orang diselamatkan. Yang tadi yang kedua, dia tujuan adalah supaya semua diselamatkan. Kenapa? Kalau bicara tentang Pentakosta bangsa Israel yang tadi saya bilang kaitan dengan mereka punya acara perayaan hari ke-50 gandum hari raya gandum itu berkaitan dengan isi perut. Kalau berkaitan dengan isi perut berarti dia menjamin tentang keselamatan. Makan kenyang loh. Kenyang tapi kemudian dia tidak menjamin keselamatan. Ini yang kemudian Tuhan rubah. Bukan
suatu sejarah yang telah dibuat olehnya pada waktu zaman Taurat. Tetapi dia mau menjadikan supaya orang betul memiliki dalam hal mencari jabatan, mencari kebutuhan pokok hidup. Tetapi dia harus tahu bahwa dia harus memiliki kesempatan di akhir zaman ini. Orang harus memiliki itu. Maka kemudian Roh Kudus dicurahkan supaya apa? Para rasul boleh dipakai untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia sesuai dengan janji Tuhan. Kalau kita baca Matius berapa? Pasal 28 ayat yang ke-18 sampai dengan 20. Segala kuasa baik di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Ayat yang ke-19 bilang begini, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka dalam segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu yang kemudian digenapi oleh Tuhan. Makanya saya bilang, kenapa tidak sebelum hari Pentakosta atau setelah hari Pentakosta? Ini sejarah yang Tuhan buat. Terus kita coba tarik kembali ke belakang. Pasca itu sebenarnya pasca sudah ada. Tapi kenapa kemudian pasca kemudian muncul? Ini sejarah yang Allah ciptakan sebelumnya. Bahwa pada saat Yesus menderita dan kemudian mati di atas kayu salib dan kemudian dia dikuburkan, hari Paskah tercipta yang tadinya orang mulai berkumpul. Dan pada saat itu mereka berentetan berkumpul sampai dengan hari yang ke-50. Setelah Paskah itu hari ke-50, maka dicurahkan Roh Kudus. Saudara, di situ saya coba pelajari kalau Tuhan Yesus pernah berbicara bahwa sebelum dia masuk dalam penderitaan, jalan Via Dolorosa, dan kemudian dia mati, dan kemudian dia bangkit, dia pernah berbicara 3 kali tentang waktu dia akan mati, sengsara, mati, dan kemudian dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi kenapa di hari Pentakosta dia hanya mengatakan begini, tunggulah kamu di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jangan kemana-mana dulu. Kenapa dia tidak kasih tahu bilang begini, nanti hari yang ke-10 Pentakosta saya akan kirim itu? Tidak. Dia bilang saya akan kirim itu Roh Kudus kepadamu sesuai dengan janji Bapa. Tapi dia tidak pernah kasih tahu bahwa ini harinya apa. Tapi tentang kematiannya dia kasih tahu. Saya akan mati, dikuburkan, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Tapi Pentakosta dia tidak kasih tahu. Saya coba pelajari dan merenungkan begini. Ini Tuhan Yesus ini membuat tahun apa? Pas tadi apa? Surprise. Dia membuat surprise. Di satu sisi dia mengajak pada muridnya begini, supaya mereka tunggu ini, jangan main-main. Jangan kemudian, karena Tuhan sudah janji bilang nanti hari ke-50 ataupun hari Pentakosta, kita di sana pasti kau dapat itu Roh Kudus. Jadi tidak usah ini orang kaki, lipat tangan, duduk-duduk santai, tidak. Dia membuat satu rahasia besar supaya dia membuat satu hal supaya mau menunjukkan inilah surprise yang dia tunjukkan, inilah hal sejarah yang dia akan tunjukkan, dan dia akan tunjukkan kepada para murid. Dia akan lihat mereka benar mereka setia atau tidak. Apa yang terjadi kalau kita baca di Kisah Para Rasul? Pada saat mereka menyaksikan Yesus angkat ke surga, secara mata mereka melihat di sana, mereka pulang dengan sukacita. Oleh karena apa? Yesus terangkat secara luar biasa ke surga. Dan dia katakan, tinggallah kamu di Yerusalem. Mereka pulang. Alkitab mencatat, kalau kita baca di dalam pasal yang pertama, Alkitab mencatat bahwa mereka kembali, mereka berkumpul di satu tempat. Naik ke satu tempat tingkat atas. Mereka berkumpul, yaitu para murid, pertama dengan Ibu Yesus, Maria. Mereka ada di tempat itu, dan apa kita mencatat bahwa mereka bertekun senantiasa di dalam doa. Supaya apa? Menanti terhadap janji Tuhan. Apa yang Tuhan mau buat surprise bagi mereka? Saudara, kalau tiba-tiba saudara menanti sesuatu hal, misalnya orang lagi janji, misalnya kan kita sering nonton film atau orang pacaran, misalnya begini. Misalnya seorang nyong, dia tunggu kayak dia bilang begini, dia minta seorang nona jawaban untuk bilang saya mau deh, apa lu cinta dia dan soal deh. Nona bilang begini, tunggu nanti saya kasih lu sama surprise. Surprise ini pasti ada 2. Bisa saya dia tolak kamu, bisa juga dia memberikan surprise yang menyenangkan. Yang sekarang timbul adalah si laki-laki itu akan dakdikduk ya, tunggu. Tapi tiba-tiba pada hari H ternyata apa? Bisa saja dia tolak.
utusan yang sakit hati kan? Ini surprise yang membuat sakit hati. Kan saudara sudah pernah dengar ya, saya punya kisah tentang yang Alpana itu ya. Kalau Alpana itu semua tidak tahu ya. Dia ngomong hati-hati karena ini orang sama paling banyak. Saudara kekasih Tuhan, dia tunggu surprise 2 minggu lagi, maka saya akan melamar kamu. Dan Nona ini diam saja, dengan saya akan kasih kamu surprise. Dia tunggu, ternyata apa? Surat itu muncul datang tiba-tiba. Tiba-tiba begini, Alpana minta maaf. Cukup betul penghubungan sampai di sini, karena 2 minggu lagi beta sudah dilamar orang. Nona dari mana? Saya bilang Nona dari mana kembali? Saya boleh jual. Saudara kasih Tuhan, apa yang kemudian dia sakit di sini. Tapi kalau Papa ditanya di mana, bilang apa? Sakit di semuanya. Ini saudara satu hal yang kemudian di sini akan berbeda. Tetapi Tuhan Yesus saya sering katakan bahwa apa? Dia tidak pernah ingkar janji. Dia katakan bahwa apa? Aku pergi, tetapi aku akan mengutus janji itu, yaitu yang Bapa berikan. Padahal dia itu adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Dia ke sana dan dia bilang begini, setelah sampai di sana, inilah pada hari Pentakosta. Karena dia tahu di hari Pentakosta itu seluruh bangsa di dunia sedang berkumpul untuk merayakan hari itu. Pentakosta perayaan bangsa Israel yang tadi hari ke-50. Mereka berpesta pora, membawa gandum hasil gandum kepada rumah Tuhan. Disitulah Tuhan menciptakan sejarah. Inilah saatnya Tuhan tunjukkan kepada dunia bahwa inilah sejarah untuk merubah cara pola hidup kita. Yang tadinya apa, orang cenderung supaya begini, yang penting saya cari nafkah, saya sudah mendapat jabatan, saya sudah mendapat gelar, saya mau cari apa, yang penting saya mau terus menyibukkan diri. Tapi orang lupa bahwa di akhir zaman ini kehidupannya sementara dipertaruhkan. Dia tidak membangun satu investasi di surga. Ini yang Tuhan mau rubah. Bukan berarti kita tidak butuh semua kebutuhan, tetapi dia mau rubah. Inilah hari Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus kepada seluruh bangsa seluruh dunia. Yang berikut yang mau tunjukkan sejarah begini. Yang tadi keselamatan itu hanya milik bangsa Israel. Kalau kita membaca sejarah perjanjian Allah dengan Abraham seterusnya, itu keselamatan bangsa Israel. Tapi kemudian dia berkata dalam firman-Nya, Yohanes 3 ayat 16, firman Allah ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seluruh dunia. Tapi dia tekankan bagi yang percaya, maka dia pasti diselamatkan. Bagi yang tidak percaya akan dihukum. Ini yang akan dihukum di sini. Berbeda di sini janjinya. Saudara kekasih digenapi kemudian. Inilah kehadiran pencurahan Roh Kudus terjadi seluruh bangsa. Simon Petrus, Andreas dan lain sebagainya, pada waktu itu mereka mengakui betul bahwa ternyata betul Yesus Tuhan. Yesus adalah Tuhan sang juru selamat itu sendiri. Dia menepati janjinya, tapi dia membuat orang surprise tadi. Surprise yang tidak mengecewakan, tapi dia menyatakan, kamu akan, yang berikut saya mau katakan begini. Allah ternyata lewat sejarah ini, Pentakosta yang adalah sejarah ini, dia membuat sejarah begini. Orang-orang Simon Petrus pada kalangan zaman waktu itu, orang-orang yang terpinggirkan. Pertama, mereka orang jatuh bangun di dalam hal minta maaf. Bukan berarti kita tidak meraih pendidikan. Mereka terkendali dalam hal katakanlah pendidikan mereka. Ditemukan Alkitab bahwa apa? Setelah kalau kita membaca kisah para rasul ini pasal 2 dan seterusnya, orang-orang heran karena Petrus bersaksi di depan yang berani, yang hebat, yang daripada Allah, dengan kepintaran yang luar biasa. Siapa dia? Dolar telusuri di latar belakangnya. Dia orang tidak berpendidikan. Alkitab mencatat di sini. Allah membuat sejarah. Allah mengangkat orang-orang yang tadi pinggirkan. Allah mengangkat orang-orang percaya yang tadi dikucilkan. Gereja-gereja Tuhan yang seolah-olah diabaikan, diangkat dengan cara kehadiran Roh Kudus. Tidak mengenal dari gereja mana, orang mana, atau pendidikan mana. Allah mencurahkan Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya. Petrus merinding, makanya dia berani maju ke depan. Berbicara dengan fasihnya tentang kuasa Allah, kemuliaan Allah. Dia sampaikan, inilah cara Allah bekerja. Penggenapan firman Allah tentang yang diangkat oleh Nabi Yoel tentang akhir zaman. Dan ini terbukti sejarah Allah ceritakan. Ini sejarah. Tuhan buat satu sejarah.
Tanpa Tuhan buat suatu sejarah, saudara dan saya ini tidak bisa singgah dengan suara-suara memuji Tuhan, tidak ada apa. Kalau tanpa Roh Kudus, saya dan saudara ini, saya juga yang khotbah ini tidak akan bisa seperti ini. Tetapi Allah mencurahkan Roh itu 2000-an tahun yang lalu para murid merasakan itu sendiri. Makanya kemudian Allah membuat itu. Jadi kemudian begini, saudara Kristen, kenapa Allah kemudian kalau kita melihat di sini kemudian mereka berbicara dalam bahasa-bahasa orang-orang pada waktu itu. Banyak orang yang terjemahkan dalam begini. Oh, ini bahasa roh. Saya cuma membaca sejarah, saya pelajari sana sini tentang kaitan dengan kitab 1 Korintus 14 dan semua. Sebenarnya kalau mau ditelusuri, bukan mereka berbicara dengan bahasa roh, bukan. Bahasa-bahasa orang-orang pada waktu itu, orang Arab, orang di sini Asia dan lain sebagainya bicara dalam bahasa itu. Kalau bahasa roh, saudara, saya bicara bahasa roh, semua yang hadir ini tidak mengerti itu bahasa. Pada waktu itu orang mengerti bahasa itu, karena dia ini orang Yahudi, orang bangsa orang Galilea, tapi dia bisa bicara kami dari orang Arab sana, dari orang Afrika Krienya sana, Mesopotamia. Kenapa dia bisa berbicara ini tentang keajaiban? Bukan bahasa roh, saudara. Bahasa roh itu baru muncul nanti kemudian yang diterjemahkan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 14. Bahasa roh kalau saya misalnya begini, saya jujur, saya diperlengkapi dengan bahasa roh. Tapi kalau saya bicara sembarang di sini, Anda semua kan, saudara-saudara sini tidak akan mengerti bahasa itu. Karena apa? Bahasa roh itu yang itu adalah bicara, bahasa roh itu adalah saya yang bicara dengan Allah. Jadi saya dan Allah yang bicara lewat roh saya, maka itu bahasa roh. Kemudian bawah, baca nanti di dalam, bandingkan di dalam 1 Korintus 14. Bahasa roh itu kemudian begini, bahwa kalau pada saat saya bicara itu rahasia, tidak ada semua yang tahu. Rahasia saya dan Allah. Makanya saya bilang minta maaf ya. Kalau ada yang memproklamasikan dan mendemonstrasikan bahasa roh di ini membuat sandungan. Membuat sandungan. Karena apa? Itu sangat hal. Sehingga Rasul Paulus baca di dalam 1 Korintus itu. Alangkah baik kalau memiliki nubuatan. Maka terjadi kalau mau dilihat sini, ini pada saat pencurahan itu adalah pencurahan dan nubuatan. Mereka menyatakan dalam bahasa-bahasa yang lain. Yaitu bahasa, kita langsung bahasa-bahasa lain, kita bilang ini bahasa roh, bukan. Pencurahan Roh Kudus terjadi waktu itu menyatakan kepada seluruh bangsa ini sejarah. Allah tidak pandang daripada lu gereja mana, lu gereja kecil, lu gereja yang ini atau sekarang zaman sekarang orang pakai lift. Karena kalau orang begini, kalau yang di sini berjingkar, berlompat-lompat, itu ada Roh Kudus. Tapi kalau yang seperti di demi sana, itu tidak ada Roh Kudus. Dasarnya apa? Tidak ada. Tuhan membuat sejarah ini, jangan kita kembali lagi kepada sejarah yang di belakang, bahwa seolah-olah bangsa Israel itu diserang. Tidak. Seluruh bangsa harus kenal. Gereja harus kenal. Seluruh gereja. Kita harus kembali baca gereja-gereja yang muncul kemudian datang ke Indonesia dan kemudian ke DT. Maka ini sejarah. Cara yang Roh Kudus bekerja itu unik. Saudara, saya punya kaitan dengan satu bagian ini. Kemudian dalam kaitan yang ini, betapa sejarah Allah menciptakan itu. Saya pada tahun 9, saya sudah 30 tahun, ya 30 tahun menjadi seorang penginjil dalam persekutuan doa seperti ini. 30 tahun, pada tahun 92. 93 saudara, setelah saya berdoa, saya terpengaruh dengan orang yang begini. Kosong orang gini, tidak ada Roh Kudus. Jadi saya juga ngomongin Tuhan itu di orang gini tidak ada Roh Kudus. Beta saudara saya apa? Betul saudara, saya ngomong betul, Tuhan tanda saya punya ucapan. Dan kemudian saudara, menuju ke 92-93 saya ambil keputusan, saya buat pasar dengan Tuhan. Saya berpuasa selama 2 minggu sebelum mengakhiri tahun 2022, masih 23. Saya bilang Tuhan, kalau sampai mengakhiri tahun ini, saya tidak mendapat tanda ini tentang inkarnasi atau tentang pencurahan Roh Kudus. Saya pindah kepada gereja lain. Saya ngomong saudara, saya minta maaf kepada saudara saya mungkin dari gereja Sematik, bukan untuk menyampaikan, bukan. Ini saya punya omong supaya membangun satu ekumene. Persekutuan inilah sejarah dari sejarah Pentakosta itu sejarah ekumene. Seluruh bangsa harus tahu ini sejarah.
Saudara, saya lanjut. Pada waktu itu kami ada 7 persekutuan doa yang sekarang biasa tempat wilayah perayaan KKR yang dibangun oleh mereka di pendeta Nepatok maupun pendeta yang di Nobel dan lain sebagainya. Kami berdoa saudara selama itu hari yang satu ketika kami berkumpul seperti ini. Banyak, malah lebih seperti ini, lebih. Kami 7 persekutuan doa. Semua dalam berdoa dan saya waktu itu berdoa, kalau bisa Tuhan tunjukkan kuasa-Mu. Buktikan bahwa apa yang dikatakan selama ini bahwa seolah-olah minta maaf, ini tidak ada Roh Kudus. Tuhan, hari ini saya ambil keputusan. Kalau benar hari ini ataupun saat ini kami tidak alami, saya hari ini juga mengambil keputusan saya pindah daripada ini. Apa yang saudara? Pada saat pujian penyembahan kami berlutut, apa yang terjadi? Terjadi hadirat Tuhan. Amin bertiup. Lidah api. Saya perhatikan. Saya tidak omong ini merinding. Semua berbicara dalam bahasa yang lain, termasuk saya. Tiba-tiba saudara, karena ini bahasa baru, mama yang tertarik semua tuh kaget ini bahasa muncul tuh. Semua hari mereka begini, darah Yesus hancurkan, darah Yesus hancurkan. Tiba-tiba saudara hilang. Saya berdoa bilang begini, saya ingat saya berdoa sampai sekarang 6 tahun. Tuhan, kalau ini daripadamu, dia jalan terus. Tapi kalau ini manifestasi atau campur tangan iblis, hancurkan. Saya bertanya. Semua hilang. Saya sendiri beberapa jam berbahasa lidah, berbahasa roh, bahasa yang saya sendiri merinding. Dan sampai dengan sekarang sudah. Tapi kita sembarang untuk saya bicara di sini, karena nanti bingung itu bahasa yang Tuhan punya, Tuhan tahu. Itu menunjukkan bahwa apa? Jangan kita memfonis. Ini hari Pentakosta ini membuktikan di sini. Allah tidak pernah mudah di gereja mana. Lu cara ibadah gereja yang bagaimana? Berlompat-lompat terjingkir ataupun hanya seperti Jimmy yang datang ke begini menyanyi dan semua adalah cara bekerja Allah yang unik dan Roh Kudus. Allah bekerja secara Roh Kudus, secara luar biasa. Makanya saya bilang begini, kalau saya mau berkelain, Tuhan Yesus itu orang Jimmy. Kenapa? Kalau kita mau lihat bukti, coba kita lihat bukti. Ikuti sejarah. Tuhan Yesus apakah pernah berlompat berjingkir di sini? Tidak, toh? Di bawah kemudian dia angkat Alkitab, dia buka di sini, merinding suaranya itu. Dia orang ini sama dengan orang Katolik juga. Itu saudara kasih Tuhan, itu bukti. Dan ini yang saudara saya mau katakan. Saya mau katakan bahwa itu cara Allah bekerja secara luar biasa. Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Ini sejarah baru yang kemudian ini mengingatkan kita kembali. Jangan kita kembali ke masa lampau lalu. Jangan kita kembali ke sejarah yang lalu. Bahwa itu milik Israel. Jangan kita kaplik. Hari ini dan seterusnya ataupun hari Pentakosta itu Allah membuat pencerahan baru, sejarah baru. Bahwa semua memiliki Roh Kudus. Bagi yang percaya, bagi gereja yang mampu untuk menangkap ini, mau benar-benar sungguh-sungguh melihat akan firman Allah secara benar, mengandalkan Allah, mau menerima akan pencurahan Roh Kudus, akan terjadi. Makanya saudara, persekutuan doa paling banyak itu digini. Oleh karena apa? Pencurahan Roh Kudus terjadi, membuktikan bahwa kita sama, satu sama. Yang penting apalagi apa? Yang penting kau berdiri atas firman-Nya. Dari gereja mana, karismatik, Pentakosta, Gemit, Katolik, yang penting kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan, percaya kepada Allah Tritunggal dalam nama Yesus, maka kita memiliki roh itu. Saudara, saya masih ingat begini. Satu ketika dalam satu seminar, waktu itu zamannya pendeta almarhum yang bule itu sudah meninggal, Jakarta. Ada seorang, mudah-mudahan dia kalau nonton, seorang bapak, saya hormat dari gereja ini. Dari waktu itu Jawa ya, dia marah sama pendeta Eben Umantimo sebagai ketua sinode karena omong tentang karismatik dan segala macam tentang Roh Kudus. Dia bilang penyesat, bawa penyesat. Tapi Pak Eben saya masih ingat, dia ambil hanya satu ilustrasi contoh. Karismatik itu bukan hanya milik orang gereja karismatik, tapi semua gereja itu adalah karismatik. Termasuk saya dan saudara punya kelebihan. Karismatik itu adalah kelebihan seseorang. Kelebihan itu ya, sesuatu yang lebih, itu karisma. Contoh begini. Waktu itu di sampingnya adalah Bapak Uskup yang sudah pindah di Ende.
Dia kasih contoh. Bapak Uskup ini apa? Tidak sama dengan kita toh. Berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Mujizat. Bapak Uskup tidak seperti begitu. Apakah dia bukan karismatik? Mari kita uji. Bapak Uskup berdiri di atas mimbar. Satu suara kepada umatnya. Umatnya akan tunduk dan hormat. Itulah karismatik. Urapan Allah ada pada bahasanya. Itulah karismatik. Jadi kita semua ini karismatik. Masing-masing. Saya ini karismatik. Karena ada urapan, ada karisma. Tanpa karisma saya tidak seperti ini. Maka saya tadi contoh dari Bapak Uskup itu. Dia tidak sama seperti bersingkat, berlompat-lompat atau mencana orang, tidak. Tapi bahasa dia di mimbar, umat jemaatnya tentu berkota. Satu garis komando, itulah karisma. Itulah cara Roh Kudus bekerja. Yang penting atas firman ini jangan menyimpang. Itu kuncinya. Maka di sini Tuhan buat sejarah supaya yang tadi ada perbedaan itu dia rubah cara semua itu. Tapi yang paling utama yang terakhir saya mau katakan begini. Satu sejarah baru bahwa apa? Yang tadi Simon Petrus hanya di kalangan dok pikir begini. Kalau Tuhan Yesus sudah terangkat di surga, pasti ketuanya hanya seputar, hanya kalangan orang Yahudi yang tahu. Ternyata apa? Tuhan buat sejarah. Saya akan pakai kamu secara luar biasa. Orang-orang yang tertinggikan ini, yang tadi pendidikan mereka, tapi Tuhan jadikan mereka pilih di seluruh bangsa. Apa yang kemudian? Tadi hanya di Israel, sampai masuk ke Roma. Paulus sampai keliling seluruh dunia. Karena apa? Injil! Karena Roh Kudus, dia bisa keliling. Maka itulah Allah buat sejarah. Sejarah yang Tuhan buat. Dan saudara, kalau mau sejarah pribadi begitu, Tuhan juga buat sejarah itu saya. Kalau saya di Kubang tertawa terus, saya tidak mungkin datang ketemu saya dengan Tuhan mantan pacar di sini. Itu sejarah. Sejarah yang Tuhan buat. Tuhan itu unik, dia buat satu sejarah yang sangat luar biasa. Sejarah, hari Pentakosta itu hari sejarah. Makanya dengan apa? Pada waktu mungkin Simon Petrus mereka semua tiba-tiba yang tadinya berpikir hanya seputar sebatas di Yahudi saja, tiba-tiba bisa jalan sampai di kota Roma. Sehingga luar biasa sampai sekarang kota Roma itu mengenang tentang Santo Petrus di sana, di pusat kota Roma, Bapak Paus di sana. Itu oleh karena apa? Yang tadi orang yang tidak diperhitungkan. Buat sejarah bagi dia. Kamu akan dikenang satu ketika. Itu luar biasa. Dan makanya Petrus bilang apa? Saya sering katakan Petrus rela untuk disalibkan, kepala saya kasih di bawah. Karena saya tidak pantas seperti dia Yesus Tuhan. Salibkan saya kepala ke bawah. Karena dia tahu sejarah ini luar biasa. Makanya tanpa mereka, saudara, saya dan saudara ini tidak bisa seperti sekarang ini. Mereka melanjutkan mengestafetkan kepada seluruh dunia, menyampaikan bahwa inilah Yesus yang pernah menyampaikan ini, cerita ini kebenaran tentang Tuhan ini. Dan dia sendiri akan menggenapi itu semua. Dan ingat yang terakhir sekarang adalah kita sedang menunggu tentang kedatangan dia kedua kali. Orang pasti tanya-tanya, benar saja Yesus akan datang kedua kali di sini. Yesus akan kasih surprise. Kenapa Yesus katakan, Tuhan Yesus katakan, nanti saya akan datang setelah hari, kemudian berapa waktu dia tidak setuju. Bisa saja malam hari ini kita bicara di sini, tiba-tiba besok dia muncul. Kita tidak tahu. Ini yang perlu kita berjaga-jaga di sini. Berjaga-jaga di sini, jangan main-main di sini. Karena apa? Saya sudah kasih Roh Kudus untuk mengingatkan kamu. Tapi kamu anggap remeh. Makanya jangan sampai tiba-tiba saya bilang begini, dia muncul besok. Mati. Kalau nggak apa? Kalau mau itu apa? Mati pak. Mati pak. Hati-hati. Makanya saya bilang Tuhan Yesus akan buat satu sejarah baru, membuktikan kepada dunia bahwa dia akan datang yang kedua kali. Para malaikat dari surga membuktikan itu kepada orang Galilea. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11. Ayo orang Galilea perhatikan baik-baik. Yesus yang terangkat ke surga dengan cara ini, dia akan turun yang sama pada saat dia datang yang kedua kali. Tidak ada yang lain datang. Seluruh nabi yang menklaim nabi-nabi mereka akan memandang semua begini dan akan orang memuliakan dia. Satu-satunya juru selamat Yesus Tuhan yang akan menjadi hakim bagi seluruh dunia.
dan sudah digenapi, Roh Kudus sudah datang. Sekarang tinggal waktunya adalah kedatangannya yang kedua kali. Dia akan buat satu sejarah baru. Ini sejarah untuk bagi saya dan saudara untuk kemudian. Mari kita mau lihat di semua yang bagaimana untuk itu semua. Yang terakhir saya punya satu cerita kisah yang saya sudah dengar. Kenapa Allah angkat orang-orang terpinggirkan dan kemudian mereka menjadi dibuat sejarah, dan kemudian tadi saya bilang bukan berarti begini, saya minta maaf, bukan berarti kita tidak boleh untuk berstudi pendidikan, bukan. Kita terus untuk menikmati dan menikmati Tuhan yang ada, tapi ingat bahwa Tuhan mau membuat sejarah bagi saya dan saudara. Saya punya cerita terakhir, kisah ini nyata. Dia sekarang jadi penginjil keliling sampai luar negeri. Pendidikannya apa? Minta maaf karena masalah ekonomi orang tua keluarga saya menjadi saksi. Orang Sabu, sama Sabu, tinggalnya di Manutapen. Dia itu pendidikan karena saya bilang ekonomi orang tua di sekolah. Kami pergi sekolah sampai kelas 1 kelas 6, saya perhatikan dia terus. Dia sedang lewat di itu, dia bawa itu hanya pakaian terbang samping, kemudian orang ember ikan dari Kupang datang ke kasih makan babi yang di sekolah. Tinggal apa? Bikin guru di Ponduri. Tapi sekarang saudara, dia sudah keliling di luar negeri, mengerti beberapa bahasa. Pendidikannya apa? Terbatas. Bukan berarti tadi saya katakan, bukan berarti tidak boleh sekolah. Pendidikan penting, tapi Allah menunjukkan satu sejarah yang penting untuk serahkan hidup ini untuk mau menyenangkan hati dia, menyembah dia, melakukan firman Tuhan, ikut apa yang dia lakukan, dia minta, pertobatan, kekudusan hidup jaga, maka dia akan berubah. Ceritanya saudara kasih Tuhan, teman saya ini, satu ketika saya ke Kupang, saya ketemu dia di Dasi, dia di gereja kasih mati, Dasi ini sudah ketemu saya, haleluya, shalom, haleluya. Dulu apa saudara? Saya termasuk remehkan dia, pukul-pukul dia begini. Sekarang apa saudara? Keliling, tiba-tiba tiket pesawat keliling luar negeri khotbah di sana. Merinding saudara. Yang tadinya anggap orang noy kamatik, Sabu yang noy kamatik. Dan sekarang apa dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan saya bilang Sabu noy kamatik ini kan tersinggung tidak. Ini contoh saudara. Saudara kasih Tuhan ini contoh. Ini hal nyata. Inilah sejarah yang Tuhan buat bagi semua waktu itu. Ternyata Simon Petrus sudah bilang begini, ternyata betul. Kami tadi orang tidak terpandang ini dipakai Tuhan keliling dunia. Dan saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan buat sejarah lagi di zaman kita sekarang orang teknologi. Kenapa Tuhan buat sejarah penginjilan itu? Sekarang apa? Lu mata kuasa tidak perlu bicara orang lain. Alat ini, lu khotbah begini, lu berdoa dengan urapan Tuhan masuk lewat ini. Roh Kudus bekerja di sini. Seluruh dunia akan menyaksikan lewat ini penginjilan. Itu tanda bahwa Allah buat sejarah lewat kemajuan teknologi yang ada. Penginjilan masuk lewat cara penginjilan sampai di ini. Makanya saudara, sampai nanti kalau sudah muat di YouTube ini, pendeta dari Korea, dari New York, Amerika sana semua ikut komentar saya punya. Saya bukan ada, silakan cari tahu. Itu pendeta dari Korea. Selalu standby ikut acara ini. Kenapa? Dia dalam bahasa dia terjemahkan ini ketika terbangun kita komunikasi luar biasa. Cara Tuhan bekerja, itulah Roh Kudus. Tuhan buat sejarah bagi seluruh dunia, bagi saya dan saudara. Maka saudara dan saudara muka begini sudah keliling sampai di New York. Kenapa ini baru yang foto ini? Muka orang kita begini sudah ada di New York saja. Orang Korea, oh betul ini. Dan saudara itu demikian. Baik, kita ada di hadapan dia tuh. Saudara kasih Tuhan bahwa kalau Tuhan telah membuat satu sejarah yang luar biasa, sejarah baru bagi hari di tepatnya hari Pentakosta, bahwa yang tadinya karya keselamatan itu terjadi di lingkup Yahudi Israel, tetapi keselamatan itu bagi seluruh dunia. Allah mencurahkan Roh Kudus dengan terbatas. Yesus tidak pernah ingkar janji. Dia buktikan itu di hari Pentakosta, hari yang penuh dengan sejarah. Yang tadi dari hal-hal yang kalangan wilayah, suku, bangsa yang terbatas, tapi dia sampai ke seluruh bangsa, seluruh negara.
batasan-batasan sekat-sekat pemisah dihancurkan lewat kehadiran Roh Kudus. Curahkan, dan kitalah bagian daripada semua itu. Di akhir zaman ini, kita adalah bagian yang Allah sedang membuat sejarah yang baru. Untuk saya dan saudara masuk di dalam penginjilan lewat media pelayanan, untuk bersaksi bahwa dialah Sang Tuhan pembuat sejarah, untuk yang dia akan datang kedua kali, untuk menyatakan kepada dunia bahwa dialah Hakim yang adil. Roh Kudus dicurahkan bagi saya dan saudara supaya menyatakan kepada dunia bahwa dia juru selamat, dialah Tuhan satu-satunya, dia pokok keselamatan, dia jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang lain. Kita punya tugas tanggung jawab untuk memikul amanat agung Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka senantiasa kita berpijak pada suatu ibadah oikumene. Itu suatu bagian daripada sejarah yang Tuhan ciptakan. Jangan sejarah ini kita kembali ke belakang, tapi sejarah yang kita jaga baik-baik di dalam bungkus kuasa nama Yesus lewat Roh Kudus, supaya kita boleh mengenal itu semua. Saudara yang kasih Tuhan, malam ini saudara yang datang mungkin dengan beban persoalan sakit penyakit, atau yang mengikuti acara ini percaya bahwa kalau hari Pentakosta Tuhan telah membuat satu pencurahan yang luar biasa, Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa saat ini dan seterusnya dan selamanya. Dia akan terus menyatakan itu, satu sejarah itu akan terus terjadi bagi saya dan saudara. Terjadi perkara-perkara mujizat, mengalami kesembuhan karena dia ada di sana. Dia tidak jauh, dia menyembuhkan, memulihkan saya dan saudara. Yang punya masalah pribadi, masalah persoalan rumah tangga, apapun, percaya di dalam nama Yesus saat ini bahwa dia ada di sana lewat Rohnya yang bekerja, memulihkan saya dan saudara. Punya masalah persoalan tentang finansial, punya masalah tentang misi dan bangun, punya masalah tentang jabatan kedudukan, apapun di dalam saudara dan saya bekerja, percaya Roh Kudus sedang bekerja secara luar biasa di sana, memulihkan saya dan saudara, menyatakan kemuliaan bagi saya dan saudara. Dan saya dan saudara dipakai oleh Tuhan untuk menjadi orang yang terus bersaksi, dimampukan oleh Tuhan lewat Roh Kudus yang berkuasa untuk berani menyatakan dunia bagi seluruh bangsa. Ya, haleluya. Kita ada di hadapan hadirat Tuhan, haleluya. Ya Tuhan Allah kami ada di hadapan hadirat Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyedarkan kami kembali tentang suatu sejarah yang Tuhan telah buat ciptakan, yaitu pada saat Pentakosta, di saat banyak orang seluruh bangsa berkumpul di Yerusalem. Di situ Engkau curahkan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Di akhir zaman ini Pentakosta terjadi satu perubahan sejarah, di mana Tuhan lewat Roh Kudus tercurah menjangkau seluruh bangsa, seluruh daerah, seluruh gereja. Tidak pandang suku mana, gereja mana, atau pribadi mana, kaya atau miskin, semua menerima kuasa Roh Kudus hari Pentakosta. Dan hari ini dan seterusnya kami mengalami itu. Dan terima kasih atas jangkauan lewat pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan pakai semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, gembala-gembala gereja, seluruh uskup, pastor, romo, semua orang-orang yang Tuhan pakai untuk melayani, semua penginjil, evangelis, semua yang memuji Tuhan dengan heran, ajaib dan luar biasa lewat Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa. Termasuk Tuhan wadah ini yang sedang mengalami pembaharuan kembali, wadah ini yang sedang mengalami pemulihan kembali oleh kekerasan Roh Kudus, oleh pencurahan Roh Kudus. Semua mengalami semua atas nama Tuhan. Muncul pengkhotbah yang dahsyat dipakai Tuhan, muncul pendoa-pendoa semangat dipakai Tuhan, muncul semua yang punya suara-suara yang bagus dipakai Tuhan. Urapan terjadi, kuasa terjadi, leadership yang dipakai Tuhan. Haleluya. Terjadilah Tuhan bagi
semua kami, gereja-Mu Tuhan, bagi semua yang mengikuti acara ini, dia merasakan itu semua dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami juga ada di bumi bangsa kami Indonesia. Kami mau Indonesia diselamatkan. Kami mau Indonesia dipulihkan. Kami bersyukur kalau bencana virus corona ini semakin hilang dari muka bumi, hilang dari bangsa ini. Itu anugerah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Pemerintah kami dengan segala giat dan upayanya, kami hanya mendukung dalam doa. Tapi luar biasa Tuhan memberikan. Tuhan menyatakan Indonesia dilindungi, Indonesia dipulihkan. Presiden kami diberkati Tuhan. Haleluya. Wakil Presiden, para menteri lembaga tertinggi negara, Polri dan TNI, seluruh elemen swasta BUMN, bahkan sampai dengan tingkat daerah, provinsi, kabupaten, kota, di NTT, bahkan juga di kabupaten kota ini, Tuhan telah melawat pemerintah kami, seluruh elemen yang ada di sini bersatu padu untuk sama-sama memandang kepada apa yang Tuhan telah buat, supaya primordial kemudian kesimpulan sekat umat semua disingkirkan, hidup dalam kasih persaudaraan, karena Yesus Tuhan telah selesai disalibkan di sana, menanggung sengsara dan telah membuat sejarah lewat pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan dapati semua yang ada. Kami percaya Tuhan bahwa kami telah diikat di belenggu di rantai oleh Roh Kudus. Maka itu iblis tidak akan bisa punya ruang dan tempat dan kesempatan. Karena kami milik Tuhan. Haleluya. Roh Kudus bekerja dengan secara luar biasa. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala yang Tuhan buat. Haleluya. Bahwa kami ada di dalam satu wadah ekumene ini, satu hal yang luar biasa. Tuhan telah menciptakan sejarah itu di hari Pentakosta. Ekumene berlangsung itu karena tidak pandang dari gereja mana, Kemit atau Katolik atau Karismatik atau Pentakosta, tapi kami satu di dalam Tuhan Yesus, berdiri atas firman Tuhan, melakukan firman Tuhan secara benar. Itulah kami, satu gereja yang utuh, satu jemaat yang utuh, milik Kristus Tuhan kami. Haleluya. Dan kami hidup dalam pelayanan yang terus diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Dewa pada ini. Engkau sedang membuat sejarah baru. Engkau sedang membuat sejarah baru. Bahwa pada waktu yang lalu Engkau telah mengambil pulang hamba-Mu. Tetapi Tuhan, satu hal yang telah dibuat. Sejarah sedang dimulai untuk gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, generasi ini untuk menjadi berkat bagi dunia. Haleluya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat satu dan lain hal mereka tinggalkan pada ini. Dimanapun mereka berada, kami berdoa. Roh Kudus tarik hati mereka. Roh Kudus bekerja, jangkau mereka satu persatu. Tarik mereka kembali untuk berkomitmen kembali. Di mana janji Tuhan, di mana janji-Mu. Haleluya. Dan kami percaya tempat ini penuh melimpah. Setiap hati pribadi yang saat ini tempat ini atau yang sedang mengikuti kegiatan ini Tuhan ada di sana, menyatakan kepada semua bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan setia. Kalau hari Pentakosta Tuhan buat sejarah, hari ini dan seterusnya sejarah bagi gereja Tuhan, bagi semua orang menikmati Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih, ini sebanyak doa kami Bapa. Terpuji nama-Mu di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.